Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi, selamat siang Beni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Pada siang hari ini kita akan melakukan coaching. Nah, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Iya. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang kompetensi kita hari ini yang kita harapkan akan mencapai apa. Nah, tidak terlupa lagi disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching klinik hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching siang hari ini yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi hari ini? Yaitu kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching pada siang hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach. Oke, jadi ya pertanyaan terakhir ini, indikator Bu Heni, bagaimana yang diinginkan saat melakukan proses coaching hari ini? Ya, saya ingin coaching dapat menyelesaikan masalahnya atau dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi. Berarti yang menemukan solusi adalah coaching. Jadi nanti sebisa mungkin Bu Heni jangan memberi solusi terlebih dahulu supaya coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, demikian yang dapat saya tanyakan dulu pada observasi hari ini. Silakan Bu Heni melakukan coaching kepada Bu Desi. Itu saya amati. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Kabar saya bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat dan semangat. Alhamdulillah. Ini ya, saya lihat Bu Rosa kok ada yang berpikiran agak ada beban. Kira-kira ada masalah apa Bu Rosa? Iya Bu Eni, saya mau meminta waktunya Ibu Eni sebentar. Kalau mungkin Bu Eni enggak sibuk, saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang ada di pikiran saya saat ini. Apakah Ibu ada waktu? Kebetulan sekali hari ini saya sedang ada waktu luang ya. Saya free hari ini, monggo kalau Bu Rosa ingin bercerita kepada saya siap mendengarkan cerita Bu. Baik Bu Eni, saya harapkan nanti ketika saya sudah bercerita dengan Bu Eni, saya sudah ada gambaran akan solusi dari permasalahan saya ya Bu. Jadi gini Bu Eni, saya itu memiliki murid yang ketika sedang melaksanakan pembelajaran dengan saya, dia itu tidak ada semangat belajarnya Bu. Jadi dia itu bermalas-malasan. Saya tahunya itu dari dia yang di kelas sering tidur pada saat pelajaran saya, sering tidak mendengarkan, terus bahkan untuk mengerjakan tugas saja dia itu tidak maunya hanya kalau disuruh saja. Kalau tidak disuruh dia tidak ada itikat baik untuk menjalankan tugasnya sebagai siswa. Seperti itu Bu Eni. Jadi permasalahan dari Bu Rosa ini adalah siswa dari Bu Rosa yang ada berapa tadi Bu? 3 orang ya, 3 orang yang mempunyai motivasi belajar yang rendah ya Bu dan kurang berminat dalam belajar. Iya betul sekali. Kira-kira ya Bu Rosa sudah mencari tahu penyebab dari siswa ini kok motivasi belajar rendah, terus tidak suka dengan belajar matematika. Apakah Bu Rosa sudah pernah mencari tahu penyebabnya apa sih? Baik Bu, di sini saya sudah mencoba memanggil anak ini dan saya menanyakan kepada anak-anak ini
Kenapa kok setiap kali ada pelajaran matematika ia seperti tidak semangat, mengerjakan tugasnya juga sangat berat. Nah, ternyata di sini mereka itu sudah malas dengan pelajaran matematika karena pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit dan banyak rumusnya Bu, seperti itu. Jadi mereka itu sudah malas dulu karena banyak rumus, apalagi di materi yang sekarang ini, materi trigonometri yang sangat banyak sekali rumusnya. Jadi mereka sudah malas, kemudian mereka tidak ada semangat untuk mempelajari matematika, seperti itu. Nah, kira-kira ya Bu Rosa ya, kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Rosa inginkan terhadap murid-murid Bu Rosa itu tadi yang mempunyai motivasi rendah kemudian kurang suka dengan pelajaran matematika. Baik Bu ini di sini yang saya inginkan itu mereka bisa sama seperti teman-temannya yang lain, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak sering tidur, mau mengerjakan tugas tanpa disuruh, jadi sama seperti teman-temannya yang lain Bu ini. Jadi kalau mereka bisa seperti itu, pasti saya akan senang sekali dalam mengajar mereka. Seperti itu. Kalau kita lihat ya Bu ya, dari penilaian kita sampai 10 kira-kira kondisi yang dialami murid Bu Rosa ini ada di angka berapa? Pada saat ini dia itu masih mungkin untuk semangat belajarnya untuk 3 anak itu masih di angka 5 mungkin. Di angka 5 ya. Jadi masih sangat rendah sekali untuk semangat belajarnya. Kira-kira ya Bu Rosa ya, Bu Rosa bisa menaikkan sampai angka berapa? Kira-kira si anak ini bisa diajak untuk berkembang ya, atau ditingkatkan motivasinya, kemudian minatnya di matematika itu sampai di angka berapa Bu? Saya harapkan mereka bisa meningkatkan motivasi belajarnya itu di angka paling tidak 8 ke 9. Jadi di sini saya menginginkan mereka bisa seperti itu. Kalau begitu, apakah yang bisa Bu Rosa lakukan untuk mencapai di angka tersebut? Baik Bu ini, di sini saya akan melakukan pembelajaran yang tentunya menyenangkan seperti apa yang diharapkan mereka. Saya akan memberi pelajaran sesuai dengan kebutuhan murid tentunya, yaitu dengan cara menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mencari media yang cocok, mencari model pembelajaran yang cocok, agar mereka bisa bahagia, mereka bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan saya juga akan melakukan ice breaking Bu pada saat pembelajaran. Apakah ada hal yang berhasil yang sudah diterapkan, apakah sudah berhasil Bu? Oke Bu ini alhamdulillah ada yang sudah berhasil, yaitu saya menerapkan ice breaking game Bu. Jadi di sini saya menggunakan pesan berantai. Dalam penulisan pesan itu di situ berisi tentang rumus-rumus trigonometri. Jadi mereka semua dapat giliran untuk membacakan dan menulis dari rumus-rumus trigonometri tersebut. Nah di sini mereka itu sangat antusias Bu. Jadi mereka banyak yang terlibat dalam pembelajaran ini. Mereka semangat belajar dan mereka senang karena pembelajaran ini dikemas, meskipun ini ice breaking, tapi masih dikemas dalam ada sangkut pautnya dengan pelajaran. Seperti itu. Itu tadi rencana yang akan Bu Rosa lakukan ya. Kemudian siapa kira-kira yang dapat membantu Bu Rosa dalam melaksanakan rencana yang sudah Bu Rosa tata sedemikian rupa agar berjalan dengan baik Bu? Baik, tentunya di sini saya membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah tentunya karena sarana prasarana dari beliau. Terus kemudian saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat yang lain yang pengajar di kelas ini, kelas siswa ini. Kemudian tentunya yang paling penting dan paling banyak pengaruhnya itu adalah dari orang tua.
Jadi saya bekerja sama dengan orang tua untuk bisa membawa anak ini menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Terus kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Rosa untuk melakukan rencana itu agar berjalan dengan baik dan maksimal itu? Baik, di sini waktu yang saya berikan tentu bertahap ya Bu Lini ya. Mungkin dari 3 hari, kemudian saya lihat perkembangannya 1 minggu, kemudian 14 hari, dan seterusnya akan saya lihat perkembangannya seperti apa untuk anak itu. Betul sekali Bu Rosa. Memang dalam memunculkan motivasi dan agar siswa itu agar suka dengan pelajaran kita tentunya membutuhkan waktu ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan Bu Rosa? Secepatnya Bu, nanti ini pada hari Senin saya akan langsung menerapkan pembelajaran ini ke mereka agar mereka dari 3 anak itu tadi bisa lebih semangat lagi, bisa mengikuti teman-temannya untuk bisa belajar dengan saya dengan senang. Kemudian Bu Rosa, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu? Tentunya saya akan konsisten Bu secara terus menerus, terus berupdate tentang informasi-informasi tentang di sosial media, kemudian berkolaborasi dengan sejawat, dan khususnya internal dari saya sendiri untuk harus bisa konsisten menggunakan penerapannya, melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya agar mereka bisa mendapatkan hak belajarnya, hak belajar seutuhnya. Oke, bagus sekali ya Bu Rosa ya. Bu Rosa, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Baik Bu, alhamdulillah di sini saya sudah mendapatkan dukungan sarana prasarana maupun moral dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi insya Allah semuanya sudah mendukung, dari teman sejawatku sudah mendukung. Oke, baik sekali Bu Rosa. Semoga rencana yang sudah Bu Rosa ini rancang sedemikian rupa dapat berjalan lancar. Amin. Amin. Nah, bagaimana perasaan Bu Rosa setelah melakukan ngobrol-ngobrol bersama di hari ini Bu? Masya Allah Bu Lini, sudah sangat lega, sudah mulai ada gambaran saya harus seperti apa menemukan solusinya, sudah tidak pusing dari tadi yang awalnya sangat pusing sekali. Alhamdulillah. Syukurlah ya Bu. Kalau begitu, kemudian apakah ada hal lain yang ingin Bu Rosa sampaikan? Sudah Bu Lini, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan karena juga ini sudah sore, nanti takutnya Bu Lini juga akan melakukan aktivitas yang lain. Saya senang bisa mendengarkan pendapat dari Bu Rosa. Nanti di lain waktu Bu Rosa bisa berbincang-bincang lagi ya Bu, setelah melakukan rencana tersebut kira-kira ada bisa sampai di akal yang sudah yang tadi rencanakan yaitu datang sampai 9. Baik Bu Lini, doanya yang Bu Lini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Lini. Terima kasih. Baiklah, tadi saya sudah menyaksikan bagaimana perkembangan Bu Eni dan Bu Desi untuk mengembangkan kucing pada siang hari ini. Nah, tadi Bu Eni sudah menyampaikan kemitraannya, menanyakan apa keluhannya, ini sudah bagus, juga tidak memberikan solusi ya. Misalnya nanti kadang di tengah-tengah pertanyaan gitu memberikan solusi, tapi ternyata Bu Eni tidak, sudah bagus. Nah, ini Bu Eni. Penampilan hari ini Anda sebagai coach untuk menilai performa Anda sendiri. Nah, kira-kira ini kompetensi tadi bagaimana Anda menilainya? Sudah Kita sebuah kompetensi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching pada siang hari ini, yaitu saya sudah hadir secara penuh Bu pada kegiatan coaching hari ini. Kemudian saya sudah mengikuti alur cerita dan juga saya berusaha mendengarkan dari cerita. Nah, tadi saya sudah menyaksikan juga bagaimana Bu Eni memberikan tanggapan,
hadir penuh, terus mendengarkan dengan aktif bagaimana Bu Desi menyampaikan keluh kesahnya. Nah, kalau boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi, Bu Eni sudah bagus dalam melaksanakan coaching. Nah, kira-kira nanti apa yang ingin Ibu Eni kembangkan lagi untuk coaching selanjutnya? Kalau yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan betul-betul. Oh iya. Ya. Dan saya juga ingin menggali lebih dalam dari permasalahan si kucing. Oke, nah, demikian observasi hari ini. Saya mohon maaf kalau jika ada kesalahan kata atau mungkin mengganggu waktu untuk dari Bu Eni dan Bu Desi. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.